wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'd, segala puji tu Allah subhanahu wa ta'ala masih mengalihin di tasasudena ima berupa nikmat iman, nikmat Islam, songoni juga nikmat kesehatan dan kesempatan dohot beringan langkah imita bisa berkumpul di kantor lurah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini dalam rangka melaksanakan kajian bulanan ibu-ibu PKK Kelurahan Lembah Lubuk Manik. Mari kita bersyukur tu hadapan Allah Subhanahu wa taala na masih mangalayan dita sudah nikmat kesempatan dan umuron di antara mungkin adong sebagian masyarakat nita ataupun warga nita na mungkin nama rumpat jolo menghadap tu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka yang sudah duluan karena telah cukup amalnya. Sementara kita yang Allah berikan umur, mungkin kita adalah orang yang masih Allah berikan kesempatan dalam beramal. Nah, mungkin di tahun termasuk alak-alak na hurang amal lupa makana lek ilahin Allah kesempatan hidup. Oleh karena itu kita manfaatkanlah umur dan usia ini bagaimana agar kita mempunyai bekal untuk dibawa pulang nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatabun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengikuti petunjuk dari Allah, petunjuk daripada Rasulullah, kelak kita semua adalah orang yang terpilih untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di beberapa bulan yang lalu kita juga sudah bertemu. Kalau tidak salah pembahasan kita waktu itu adalah tentang tentang bulan 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Ya. Dan ini juga kita masih berada di keempat bulan itu. Ya, ini bulan Dzulqa'dah tanggal 25 Dzulhijjah. Dan memang begitulah Allah memulai bulannya. Allah memulai bulannya dengan bulan haram, Allah juga menutupnya dengan bulan haram. Habis Dzulhijjah akhir tahun muncul pula tahun baru Islam nanti Muharram. Jadi Allah memulai tahun dengan bulan haram, Allah menutup tahunnya juga dengan bulan haram. Dimulai dengan bulan Muharram, ditutup dengan Dzulqa'dah. Maka bulan haram itu adalah Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi inilah bulan mulia, mari kita beramal soleh. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan bihudirikum, selamat datang atas kehadirannya. Begitulah Allah yang mulia memuliakan bulannya. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan Ustaz di keempat bulan ini? Memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal baik. Salah satunya termasuklah ini kegiatan kita pada hari ini adalah termasuk sebagai amal soleh, amal kebaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Jadi beruntunglah kita yang hadir dan berkesempatan pada hari ini. Sesungguhnya Ustaz isi-isi na hadir di Sadarion, maka 2 kali lipat mon pahalona ibandingkan hadir di arisan-arisan di bulan dan hari yang lain. Beruntunglah kita 2 kali mon pahalona. Maka amal nakon ipabahat ita bulanon adalah amal soleh sekecil apapun kebaikan itu. Sadia menek kebaikan ini di bulanon dilipat gandakan Allah baginya balasan pahala. Sebagaimana Allah mengatakan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi siapa yang berbuat amal kebaikan sekecil apapun kelak di hari akhirat akan Allah tunjukkan.
Jadi ulang mabiar ibu-ibu on maka rejawan amal napade inda yonjak ko Tuhan di akhirat tari dari sudah tukinai. Sunguni juo hambania isi hambanion hambani Allahon na berbuat amal keburukan sa menik-menik di keburukan betukinai on pesudai patiron Allah mon di akhirat. Mudah-mudahan itu sampai tu dagan nakta, itu sampai tu suami di bagas, tu keluarga, asulang berbuat amal keburukan di bulanon, asulang berbuat maksiat. Arana mula tinggal sekali pe solat wajib tadi bulanon, 2 kali buse dosana dibandingkan meninggalkan solat di bulan lain. Jadi jaga sekecil apapun. Bukan berarti Ustadz di bulan lain boleh berbuat keburukan, tidak. Kalau di hari-hari biasa saja, bulan-bulan biasa saja kita tidak boleh berbuat keburukan, apalagi lah di bulan ini. Termasuk nanti bulan yang akan datang di bulan Muharram, masih juga termasuk bulan haram, maka jagalah amal-amal kita, pabahat namar sidoka, pabahat namar amal soleh, pabahat berbuat kebaikan, walaupun hanya dengan memberikan senyum kepada teman atau keluarga sendiri. Dia bagus senyum pemoran. Ate, marsudit tanggot senyum pemoran. Maka tabassumu fi wajhi ahika sodako, senyummu kepada saudaramu adalah sodako. Natar lehen epeng pinomat tenaga, natar lehen tenaga pinomat senyum. Ade, sa menik-menik ni amal. Pala ada senyum pimaborat. Mahebat itu, mahebat da pananggungan ni ngulo ng musungoni. Oh lo, mo senyum pitong borat marsurut dongan. Biar ada hekele ini, Pak. Nada beda-bedanya, bisa-bisa nyupe. Jadi sekecil-kecilnya amal kebaikan, mari kita perbuat. Jangan anggap sepele amal yang kecil. Karena boleh jadi amal-amal kita yang kecil itulah yang menyampaikan kita ke surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun seorang mukmin dia menyingkirkan sebuah duri dari tengah jalan, maka boleh jadi justru amal itu yang nanti mengantarkan kita ke surga. Adong amal-amalnya nang godang, ya dong jo amalnya namanya. Ternyata justru amal kecilnya itu yang menyampaikan dia ke surga Allah. Seperti menghilangkan duri di jalan dan segala macam. Deh, Pak, nang menghilangkan duri, namanya benduri, namanya jalannya lah. Iya, dibikinnya paku di situ kan, dibikinnya duri. Ini menyusahkan jalan orang. Cukuplah polisi tidur yang menyusahkan orang. Jadi berbuatlah amal di bulan ini sebanyak-banyaknya. Karena mungkin di antara 12 bulan ini, mungkin di bulan-bulan biasa mabahat mungkin nasilap, nalupa, mungkin di bulan non mungkin bisa menutupi amal-amal kita daripada bulan-bulan yang lalu. Jadi kita pengot dagan akta asa ulang kalai meninggalkan sholat, berbuat maksiat, melanggar perintah Allah, terutama di keempat bulan haram ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sebagai pembuka. Adapun tema kita pada kesempatan kali ini adalah saya ingin mengambil sebuah hadis, yang hadis ini diriwayatkan dari Atha bin Abi Robah, ya. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Atha bin Ibnu Abi Robah. Ia mengatakan, jadi Atha bin Abi Robah ini punya seorang guru. Gurunya adalah sahabat Nabi, namanya adalah Abdullah bin Abbas. Jadi si Atha bin Abi Robah adung guru nia warna Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi datang Abdullah bin Abbas berbicara kepada si Atha bin Abi Robah. Manis Abdullah bin Abbas sahabat Nabi idokonya. Dia berkata, ala urika imro'atan min ahlil jannah. Ini temanya seputar kesabaran, ya. Jadi ala urika imro'atan min ahlil jannah. Ni Abdullah bin Abbas kepada si Atha bin Abi Robah. Amartini Ustaz, kata Abdullah bin Abbas, maukah engkau aku tunjukkan seorang wanita yang termasuk ahli surga? Imirokonya. Jadi alon dua halak nomor sahabat. Pordoroamu patandaon diho sada anak boru na termasuk ahli surgoninya. Di dunia beda. Adong di dunia waktu sada anak boru nama dung idokon mangolu di dunia medok kon ahli surga. Ima hebat na di masa na jolo.
bisa dipita mangida alak-alak nah termasuk ahli surga. Ate. Jadi dijawab oleh Atha bin Abi Rabah. Dia berkata, "Qultu bala, tentu aku ingin mengenalnya." Kata si Atha bin Abi Rabah. Jadi kemudian dijawab oleh Abdullah bin Abbas kembali, "Hadhil mar'atus sauda atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Indon bahasa jana indon anak boru nalom lomanon. Hidup kunya. Ini perempuan berkulit hitam atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ro anak boru namar kulit nalom lomon tu nabinta. Dung roya tu nabinta ama perkataannya fakolat, berkatalah perempuan berkulit hitam ini kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ini usra'u." Hidupkan anak buruan. Nabinta, "Ini usra'u, sesungguhnya aku berpenyakit ayan." Betul lagi do ayan. Epilepsi bahasa Indonesia nanti ya. Penyakit solpoton. Bahasa Itana solpoton. Rupana anak boru namar kulit na lom-lomon, dia berpenyakit ayan. Dia mengadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini usra'u, sesungguhnya aku berpenyakit ayan." Kemudian, "Wa inni angkasifu fada'ullah li." Dan sesungguhnya kalau penyakitku itu kumat, maka sering terlihat auratku. Ya matong bayate. Potopo dia pingsan di dalan martaridaan aurat. Maka nama dia tinabinta, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku berpenyakit ayan, dan kalau penyakitku itu kumat, maka terlihatlah auratku, tersingkaplah auratku," kata si perempuan berkulit hitam ini. Kemudian dilanjutkan lagi sebelum kita bahas satu persatu. Fakola, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dung mangadu anak boron, maka dijawab oleh Nabi Muhammad, "In siti sobarti walakil jannah." Jadi ipapilon Nabi itu sia dua pilihan. In siti sobarti walakil jannah. Mula sobar ko di penyakit ini Nabi. Kalau engkau bersabar terhadap penyakit yang engkau rasakan, walakil jannah, maka bagimu surga. Maka bagimu surga. Nabi menjamin. Kalau perempuan ini bersabar dalam sakitnya, Nabi menjamin bahwa dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mendengar itu, kemudian dilanjut oleh Nabi pilihan kedua. Wa in si'ti da'autullaha ayyu'afiyaka. Dan kalau engkau juga mau, aku akan mendoakanmu kepada Allah. Da'autullah, aku doakan kepada Allah, ayyu'afiyaka, agar engkau sembuh. Jadi lehen Nabi bisa dua pilihan, bersabar dan engkau masuk surga, atau aku doakan supaya penyakitmu sembuh. Maka kita lihat jawabannya dulu sebelum saya jelaskan satu persatu. Faqalat, kemudian dia berkata, "Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan bihudurikum, masyaallah. Tafaddal ijlis, silakan duduk." Ya. Kemudian faqalat, dia berkata, "Asbir, maka aku bersabar." Faqalat asbir, perempuan itu bersabar. Kemudian faqalat, kemudian dia lagi berkata, "Inni angkasifu fada'ullah li la angkasifa fada'alaha." Tetapi ya Rasulullah, walaupun aku bersabar, tetaplah berdoa kepada Allah, fada'ullah, berdoalah kepada Allah, anla angkasifa, supaya auratku tetap tidak terlihat. Fada'alaha, maka Nabi pun mendoakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk Ibu Ketua PKK dan juga Pak Lurah. Jadi di sini saya ingin menjelaskan yang pertama, bahwa di sini dikatakan hajihil mar'atus sauda, ini perempuan berkulit hitam. Taringot na sumalang ako nilokon warna kulit ne. Nalom on anak boru nalom-lomanon niya.
Kira-kira kenapa menurut ibu-ibu Abdullah bin Abbas ini menyebutkan warna kulitnya? Maka dijelaskan oleh para ulama. Songon kita ya, siapapun kita hamba Allah Subhanahu wa taala, bo pelom kita songonon, ade. Maka tidak tertutup kesempatan untuk bisa memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Ustaz, maksudnya semuanya sama di hadapan Allah. Baik yang warna kulitnya hitam, bope na botar, na gorsing, na rata, na lomlom, on sude sarupo don di hadapan di Allah. Artinya sama apa Ustaz? Sama-sama punya kesempatan bisa masuk surga Allah. Jadi kita na lom nak kepala si melamu. Jangan berkecil hati. Semuanya punya kesempatan untuk bisa masuk surga Allah, sebagaimana tadi perempuan yang berkulit hitam ini. Kenapa Ustadz? Karena warna kulit tidak menjadi penentu seseorang untuk bisa masuk surga Allah. Anggara ni warna ni kulit metong nang udah kakak so masuk surga, ita na lom rakuna masuk surga begitu. Rakuna masuk surga pajol artis-artis ini kan. Alay na digis-digis na ganting-gantingi. Boro ita na joko-joko biasa mo nanti. Makanya Allah Maha Adil. Allah tidak menjadikan warna kulit, bentuk wajah, warna bola mata, bentuk telinga dan hidung menjadi ukuran. Bahkan Allah tidak menjadikan status sosial sebagai ukuran seseorang untuk bisa masuk surga. Coba ibu-ibu bayangkan, kalau Allah menjadikan standar kekayaan untuk bisa masuk surga, niscaya kita yang miskin-miskin ini tak punya kesempatan masuk surga. Alai menakai siapa? Pemilik Facebook, pemilik Microsoft, pemilik handphone, iPhone, segala macam itu ya. Orang-orang kaya di dunia yang punya kesempatan. Tapi tidak. Itulah adilnya Allah. Kata Allah di dalam ayatnya bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa. Mana bertakwa di sana, mana paling mulia posisinya. Bukan ditentukan oleh bope godang bagasnya, nah jadi ukuran. Doalang godang bagasna, tapi tidak husnul khotimah, ya kan? Banyak orang tinggi jabatannya, tapi belum tentu dia ahli surga. Bahkan dikatakan justru yang miskin-miskin itu nanti yang duluan masuk surga. Kenapa duluan yang miskin-miskin? Nah bahan paretongan. Tarsaru pure mulai kita balanja tu sada swalayan. Boto tutong nang udah kakak mula bahat balanjon munutot tulelek kami siso. Kan? Arana bahat etongon. Dia ketong nasada do tabusion musabun mandi do otot tu cepat ko keluar salo sirusan tarsongoni mada tukin na dia girang. Maka Nabi tapi los maninggal nang mubahat harto ni. Mulai tabuka sejarahnya olat ni permasakan menadogi si podo matsada. Maka di Quran dikatakan bahwa Nabi itu dan istrinya bukan punya rumah, tapi Nabi dan istrinya itu hanya kamar-kamar. Kamar-kamar yang menempel pada dinding Masjid Nabawi, Masjid Nabi di Madinah. Makanya kekayaan, kecantikan, ketampanan, bentuk tubuh, bentuk wajah tidak dijadikan ukuran bagi Allah untuk masuk surga. Tapi yang menjadi ukuran siapa yang diantara kita yang paling baik amalnya, yang paling bertakwa, itulah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan ini semua kita punya kesempatan yang sama. Nasoni Pak Lurah, Ibu Lurah, Sudeita, sekretaris, semua punya kesempatan yang sama. Itulah maha adilnya Allah. Tidak menjadikan kaya dan miskin. Anda mau kaya silakan, Allah tak larang. Silahkan umat Muhammad ini kaya, tapi jangan lupa untuk bertakwa di hadapan Allah. Aranan tong wala bentuk wajah, bentuk hidung, on tenang go pangiduan ton. Ne atur deui ton. Tako juga waktu lahir kita tu dunia ita pangidodo songon dia bentuk mata nita, lahir dengan marga siregar misalnya, marga harahap. Kan Allah mengatur, kita enggak bisa memilih. Lahir Umar marga dalimunte, sugare bisa memilih ya Allah marga siregar masoni. Nah bisa. Yot nayaku ondonin na. Umak kuat, nah bisa lahir di Inggrisnya ngare. Nah bisa sorata matani bahkan. Enggak bisa. Karena memang kita diatur oleh Allah. Dulu waktu kecil saya berpikir juga itu memang Bang.
Si matong lahir ison naruakan ayakku sangka di presiden ayak pulang sama kayu aninda kan atau lahir dia merika ni na pirang buku mataku rata ni sana biru digis tari di hidung mencung hidung na ninda on roy lahir hidung pesek ninda kan lom busenya. Ini kita tak bisa memilih. Kenapa? Karena dalam hal itu Allah mengatur. Maka hamba Allah diciptakan Allah sebaik-baik bentuk. Ndadok kita na joko ada borot sude de guys. Alak lai pehamiat sudah ganteng. Kalau laki-laki pasti ganteng, perempuan pasti cantik. Naung na joko. Kecil Ustadz saja ini indah. Apa buktinya Ustadz kalau kami yang ibu-ibu ini cantik semua? Hidungnya sama-sama hadap bawah. Nah betul, ada yang isoni hadap ginjang. Dadok kan? Coba ibu bayangkan kalau hidung ibu hadap atas. Betul. Ngoro dan biaro kira-kira. Pol banjir. Aku nobat payung na kan, kumar payung tujuh dulu. Nah semua ni dah muna. Mau pada begini betul yung ni badongan. On musukur meta ile tuan yung ni badok toru. Air Europe udah namar payung pena pala mogap. Indah mogap idarat kan. Maka bersyukurlah kepada Allah. Seperti apapun bentuk hidung kita, bentuk mata kita, telinga kita, adong na kariting, adong na gelombang obukna, adong na lurus, mocom misi. On sudah pemberian Allah dan ini kita tidak bisa memilih. Itulah adilnya Allah dan itu tidak dijadikan Allah sebagai standar untuk menentukan seseorang untuk bisa masuk surga Allah. Kalau takwa ukurannya siapapun punya kesempatan bertakwa. Tidak ada bedanya laki-laki, tidak ada bedanya ibu-ibu ini dengan yang bapak-bapak. Narang bedanya sarupo deh, narang beda nami. Maka dong waktu sahabat-sahabat perempuan bersapa, ya Rasulullah, perempuan bisa sholat Jumat, laki-laki bisa sholat Jumat, mereka ikut berjihad, banyak amalan-amalan mereka yang luar biasa. Kami yang perempuan ini cuma di rumah saja nih ya. Maka Nabi menjawab, kamu mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang dilakukan laki-laki dengan jihadmu di rumah tangga. Nah kunci cemburu, mengida abang dan bakas. Rap adong bedon tugas dan fungsinya. Ulang kita cemburu. Jadi jihadnya ibu-ibu ini di rumah sama pahalanya dengan bapak-bapak. Mengurusi suami, mengurusi anak-anak, mencuci pakaian, menyiapkan kopi buat suami, itu pahala. Maka ulang padir, parlo kopi mendapat pahala. Pula abang na ibangas, bain kopi na, roya, bain tes na, sunido. Ulang itong mago pahala bukan? Taban ni rasa abang ni ilopan daripada ibagas. Asing tahu lang abang iba kasi raso ilopan pa dibas mulai ilopan na borong manguli iba niya. Iba ka santong na iloy ho abang ni. Uro yang mulak karejo ko pinay pasiap ko kan mangopi dia abang ni. Coba maju bain son parlo po idungan. Pasiap parbasuan na uloy iya mangan majarang darak songoni ibu-ibu ate. Insyaallah nggon son yakin na ibu-ibu lembah lubuk mani. Insyaallah songoni do besudio. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah. Karena luar biasa pahala ibu-ibu ini. Jadi mencuci pakaian suami, mencuci pakaian, semua bernilai pahala. Bahkan pahalanya 2 kali lipat yang berumah tangga dengan yang tidak berumah tangga. Mula dong ison na so berumah tangga dope atau madung nang berumah tangga na, berumah tangga kembali. Semua 2 pahalona. Lo. Mula dong ison ibu-ibu na so dong bisuami na menikah lagi. Mula 2 kali lipat pahalona dibanding kosada sadeba. Lo. Itong maksud. Maka natong yo ba nabang itu pengajian. Karena sangat berdosa seorang suami yang melalaikan tanggung jawabnya di rumah. Nakudahan dosa nipe. Ay. Taibo petok songoni. Walaupun begitu, kalau suami itu tidak bertanggung jawab di rumah tangga, itu dosanya dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Atong gusongoni Ustaz biano maing gusoni timebe na bang nene bangas songoninya. Paingot. Na terpengot. Isi do kira-kira nara abang nebagas mananyon hobarna.
Mungkin tulang na, mungkin amang boruna, mungkin udana, atau mula na bisa pepio Pak Ustad. Di mula pio no Pak Ustad marlojong ini, mbay pengaja ni banjarat kaum bapak-bapak. Asurwa itu si mandok ko na, hai kaum bapak-bapak, ini kunarot kan? Sangat berdosa kalian menyanyiakan tanggung jawab dalam berumah. Kurangan dosa di. Maka seorang suami harus sadar juga itu. Maka siapa yang berumah tangga masih Allah berikan pasangan, alhamdulillah mendapatkan 2 kali lipat pahala dibandingkan yang tidak ada pasangannya. Dan kalau ada pasangannya, dia terlindung dari api neraka. Ada dinding penghalang besok di hari akhirat asih. Ada yang menanggung jawabnya. Maka suami bertanggung jawab kepada istrinya. Maka natagi anamu ada buru na berumah tanggon. Aran sotik mempersapatu kini dia mudah akhirat na paling bahat hai do. Kaum bapak ono nasapai itu kini pertanggungjawaban na. Amu sotik mea. Kemana kau gunakan semua uang yang diberikan ini? Ini persapa anggo hami. Bahat. Maka kata Allah tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hadapan Allah sebelum ditanya tentang umurnya, hartanya dia dapatkan, dia gunakan kemana, ima persapaan dia nabukan. Makanya ibu maruhamu rumah dia ikut bapak-bapak on. Sila. Mamar balik yang musuh ni. Oh lo, terak ko ni si Torni amang nilo pa jolo kan? Oh ini. Boleh ba ya? Ang gusto mo ni mamar balik katong ini. Berarti perempuan sudah bukan menjadi tulang rusuk tetapi sudah menjadi tulang punggung. Oh lo. Tapi iya, bolehkah seorang istri membantu ke ekonomi seorang suami? Boleh. Sesuai dengan keriduannya, tidak tertolak paksa. Ngunaramut kong baya, manolongi suami ni baga sampai namang mua. Tapi kalau memang misalnya suaminya tidak mau bertanggung jawab, titolong dia babaya nama rusaho dia, nama situ tu dia nama rimber tersangka. Tapi mungkin saya miarak kurasokinia, ate ilahin Tuhan. Aranin da manipuala kia, da manggabusia lagi sobar ko. Dia membawa rezeki yang halal. Jadi tak usah khawatir kita bentuk tubuh, warna kulit dan semuanya bukan menjadi penentu bagi kita untuk bisa masuk surga Allah. Kemudian imasidokonya nakin warna kulit ne. Arahnya warna ubo pelom-lom ya, dia menjadi ahli surga. Maka jangan pernah menghina fisik seseorang. Karena fisik ini pemberian Allah dan bukan permintaan kita. Nah, kita pangidon. Adong di babayan na lahir naupad na, adong naup tangan na. Itu semua adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah adalah sebaik-baik ciptaan. Dan kalaupun dia tentu juga tidak mau seperti itu. Tapi begitulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak menjadi penentu bagi kita untuk masuk surga. Kemudian kalau kita perhatikan dua orang ini antara Atha bin Abi Rabah dan Abdullah bin Abbas, lihatlah isi pembicaraan mereka. Isi pembicaraan mereka adalah pembicaraan yang meningkatkan iman. Makanya ibu-ibu on, mula mangecek kamu si sama kamu, isinya yang meningkatkan iman. Pulang mangeceti aib ni alak. Insyaallah yakin ay sunnah dong, di luar-luaran kan. Maka isinya adalah yang meningkatkan iman. Songon dia macam contoh Ustaz. Itu tiko dengan ni samping ni. Mak ni sihanim. Ni. Pordura mulungan. Upati daun dia. Sada anak boru na song ada putus marsidokan ya. Itu pur marwakku ni bemeka. Pordura mukili upatan daun dia. Sada anak boru na song ada tinggal tahajud nanya. Sunguni magare isi pembicaraan ni kasih pembicaraan yang meningkatkan bagi kita untuk motivasi beramal soleh. Karena mulai kecetan pe aib ni alak. Bonan dope nang udah na pamalim-malip kon daripada nampak kapir-kapir kon. Olo, ulat kita meila. Iya mei. Olo, pokok natong nang udah kakak may pasampehon na padikan ido. Tason ko saru boleh daw sonawon. On kan sampehon dia mo. Ho mei go didukot ko piaw na pamalim-malip kon segala macam iho mei. Maka ucapan seperti itu tidak usah diambil hati karena kewajiban kita adalah menyampaikan. Sesungguhnya Ustaz, arana tukinai sampai Allah di tadi akhirat. Oh hambangku nih ya,
May pasampion ko do ayat-ayat kini Al-Qur'ani madung ya Allah. Titung dong ko niya apa malim-malim ko nim kan urusan dia no, may masalah dia mau atau tidak itu urusan dia. Karena Nabi juga sama. Kata Allah, sesungguhnya innahu alaikum bala. Sesungguhnya kata Allah, wahai Nabi, tugasmu hanyalah menyampaikan. Nah, bibi semua ini deh. Udah napa sampeon nya tong ra hamba nyon, ra umat nyon, alhamdulillah narapit tong na terkawa. Kenapa? Karena kata ulama, hidup itu adalah pilihan. Hidup ini pilihan. Kita yang memilih mau jadi ahli surga atau mau jadi ahli neraka. Makanya kata Allah dalam surah Al-Balad ayat 10, wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan dua jalan kata Allah. Indon jalan kebaikan, indon jalan keburukan. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Allah telah memberikan pilihan. Tinggal kita yang memilih mau jalan yang mana. Anggoi pilih hotong nang udah kakak amal kebaikan dibalas Allah dengan pahala. Pahala itu nanti dibalas dengan surga. Kalau kau pilih amal keburukan itu dibalas dengan dosa, dan dosa itu akan mengantarkan kita kepada neraka. Kenapa? Karena memang pilihan hidup di akhirat juga cuma dua. Kalau tidak surga itu neraka. Sangat dong do di antara nih. Nah dong. Ini pilihan hidup kan? Makanya kata Quran nanti pilihan hidup itu dua. Kalau tidak ashabul yamin, golongan kanan, maka ada ashabus simal. Simal itu artinya kiri. Siapa itu golongan kanan? Kata para ulama itulah ashabul jannah, para penghuni surga. Golongan kiri itulah ashabun nar, para penghuni neraka yang menerima kitabnya dari tangan kiri. Di sisi nama menerima kitabnya dari tangan kanan, ima penghuni surga. Nah, makanya nanti ada syafaat itu bukan hanya syafaat Nabi, ada syafaat dari bacaan Quran. Makanya ringgas kamu nang udah kagak membaca Quran itu kena melita baca marsaksi rome di akhirat marsaksi. Oh ya Allah ya Tuhanku, hambamu na margarsi on najolo inda jungadon matak membaca Quran satio pari marsaksi mau ya Allah, maka selamat kita. Aturan nakin satu kinai maksud masuk lari tu pituni narakoi ro Quran ini menjadi syafaat diba. Maka nanti ada syafaat itu dari syafaat Nabi, ada syafaat bacaan Quran, ada syafaat orang-orang soleh. Guru-guru entah undang rotusan mengaji, guru-guru entah di pengajian di Banjaran, dongan-dongan ton na soleh-solehahon, on petukin na jadi syafaat don. Karena marningot metukin na di heran. Oh ya Allah ya Tuhan ku na jolo di lembah Lubuk Manik di kantor lurah. Adong dongat ku na jolo baya. Rapsa pengajian ti indah wida sang ida pitu na ison di surgoonnya. Marsape tu Allah. Taringot dia di ho kakak. Oh jalakan mau rupa nama na transit do rupa. Maradian, person pesawat Maradian dulu sebelum tua kan. Transit ke Maradian di neraka rupa Messi angkat nih Allah diangkat. Itulah syafaat daripada teman-teman yang soleh-soleha. Maka namula adong dengan di bana malim ulang goyak roa. Nah mampu iba songoni pinohat job roa mangi dia. Oh ya Allah ya Tuanku, au nape mampu beramal songonia tetapi bope songonia Allah najo pandurang ku baya mangi dia. Songoni itu. Karena dongan di bana soleha itu kena itu jadi manulungi iba di akhirat. Karena taringot dia diiba, yang kat Allah may bangin azabnya. Makanya oleh karena itu kita cintai Quran, cintai guru-guru kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya kelak di hari akhirat. Mula por duram kakak nang udah dot abang nenek bagas, maka cintailah dia. Maka seseorang akan dikumpulkan bersama dicintainya. Kalau engkau sayang kepada anak-anakmu, maka kelak engkau akan dikumpulkan bersama anak-anakmu. Engkau sayang kepada Nabi, cinta kepada Nabi, kelak kita juga akan dipertemukan dan dikumpulkan dengan Nabi. Karena kelak di hari akhirat ada orang yang dia tak dikumpulkan dengan Nabi. Dia bisa masuk surga tapi tak bisa melihat Nabi. Nah ini dia Nabi. Karena dia melakukan satu amalan mungkin yang tak pernah dicontohkan oleh Nabi. Kata Nabi ya Rasulullah, ya Allah innahum ummati. Ya Allah itu umatku. Kata Allah, mereka memang umatmu, tetapi engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan dan amalkan setelah engkau pergi meninggal dunia. Rupanya karjun kalai amalan nasujung ada, mungkin dipraktekkan oleh Nabi atau yang bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Makanya solang saleh namar amali akon marilmu. Makanya sholat bagus, puasa bagus. Tapi kalau puasa tidak pada waktunya, malah bukan berpahala tapi malah
dosa. Sholat bagus, tapi kalau sholat tidak pada tempatnya, sholat tidak pada waktunya, maka bukan pahala yang dapat, tapi jadi dosa. Contoh ibu-ibu lagi datang bulan, kemudian dia sholat, itu dapat pahala apa dosa? Dosa. Makanya perlu berilmu sebelum beramal. Oleh karena itu, jadilah kita seperti sahabat ini yang isi percakapannya adalah meningkatkan iman kita. Adong bayain di sadahala. Nah, juga ada bayar matak menyantuni anak yatim piatu. Ay si contohon me, si dokonon menasungoninan. Arane menambah iman. Adong bayain di anak nisan. Mahafal Quran 30 juz. Maka buatlah satu topik, buatlah satu tema pembahasan yang memang dia meningkatkan amal kita, meningkatkan amal soleh, meningkatkan iman. Ulang malah yang menurunkan iman. Seperti sahabat ini antara Atha bin Abi Rabah dengan Abdullah bin Abbas. Begitu. Kemudian, nakin warna kulit tidak jadi penentu. Kemudian kita buatlah tema pembicaraan yang meningkatkan iman. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah kata perempuan ini tadi dia berpenyakit ayan. Bayangkan ibu-ibu. Kata dia, inni usra'u wa inni angkasifu, dan aku berpenyakit ayan, dan kalau penyakit ayanku ini kumat maka terlihat auratku. Bayangkan kamu menang udah kakak. Mamar penyakit pianak buron. Ate, satak nga penyakit nyon. Bo pesongoni mapingsan pe ya. Lek ipikir ko niya dapat aurat niya. Mada. Mestimewa anak buron. Bahat di sidularan kaum ibu-ibu, kaum wanita, mereka sehat secara fisik, tidak berpenyakit, tak kurang satu apapun. Bukan dia malah memperdulikan auratnya, malah dia membuka auratnya. Luar biasa anak buron. Maka wajar dua anak buron menjadi ahli surga. Samar penyakit nepel ipikir koni lebih biasa ulang tarida auratnya. Makanya saya yakin ibu-ibu di PKK di Kelurahan Lembah Lubuk Manik ini yang hadir hari ini maupun yang tidak, ini semua adalah ibu-ibu dan wanita soleha, insyaallah penghuni surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu ya. Jadi ini yang patut kita contoh dari perempuan itu. Kemudian kan tadi Nabi memilihkan dua hal. Dia bersabar dalam penyakitnya lalu dibalaskan Allah baginya, dijaminkan Allah dan Rasulnya baginya surga, atau dia memilih sembuh dari penyakitnya. Maka perhatikan jawaban perempuan ini tadi, saya ulangi. Faqala, maka berkata perempuan ini, faqalat asbir, maka berkata perempuan itu, aku bersabar ya Rasulullah. Dipilih ya, bersabar. Indah pilih ya Allah, ya Rasulullah. Doaun somalum, kira-kira ibu-ibu mulahi tagari papilion dua. Dia dipilih kamu bersabar roho di penyakit mi nahacitani sanga idoaun nabi homalum. Pete jo stat ni memituran. Pete jo Rasul. Anggo bisa do arana ibu bon biasa nana marugion. Ya Rasulullah mo bisa do dua manimmu deh. Malum lohot surgonya. Ilalah. Anggo bisa tong Rasul kan ni bame. Loh. Ya do. Loh manusiawi. Mulai taturak ko bang tapili midodate. Malum lohot surgo ya Rasulullah ni bahkan. Tapi perempuan ini tidak. Perhatikan jawabannya. Faqalat asbir. Dia berkata, maka dia berkata pada Rasul, ya Rasulullah asbir, aku bersabar. Dan ucapannya ini dia tidak bilang, tunggu dulu ya Rasul, aku berpikir dulu 2 minggu, tidak. Banyak pun minggu itaraku len jogo sabulan waktu dah berpikir nih mereka. Pete jo berpikir jo Pak Lurah jolo nih kan. Len jolo tidak, perempuan ini tidak. Begitu dia mendengar surga, maka dia langsung menjawab asbir. Maka aku bersabar. Begitu dikatakan perempuan ini dia memilih bersabar karena balasannya surga. Kira-kira nang udah kakak anggoho ya kira-kira bersobar do sangat malu. Iya, gue bisa itu tunggu dua manin. Tapi perempuan ini tidak nang udah kakak, dia memilih bersabar.
Dan karena kesabarannya itulah walakil jannah, kata Rasulullah, maka balasannya bagimu surga. Menjaminnya masuk surga dunia depan. Maka nih Pak Ibnu Abbas asih karena waktu si Ibnu Abbas ini roh anak boru dalam lomanon. Ini gini ya, masya Allah nih ya, anak boru penghuni surga nih. Ini masih cari tunya. Rantung anak najul lomba-lomba masuk surga kan? Insya Allah itu berlomba-lomba dan sudah masuk surga dengan amal soleh. Maka ada tugas nita namolon biar masuk bahat pahalo nita. Riot pahalo. Anggo bisa diurangi masa kalau bisa sedikit dosa banyak pahala. Karena pahala itu yang akan mengantarkan kita ke surga. Mulai sampai kita sudah por doranita masuk surga. Por stadi nade. Sudah ada masuk surga. Tapi apalah amalan kita supaya bisa masuk surga? Maka perbanyaklah amal soleh walaupun yang kecil-kecil. Nah bisa marsidoka misalnya kan, nah terbagi Ustaz masuk pit perlu balanja, perlu pemberi SPP ni dagana, perlu penabus ini guleonnya. Apa boleh buat? Minimal selemah-lemah sekecil-kecilnya amal, menghilangkan duri di jalan, senyum kepada saudara, apapun amalnya. Maka jangan pernah menganggap sepele amal kecil. Ulangi kandungan ni be, mana menek ma amal, jangan sepele. Karena kita tidak tahu. Ternyata di akhirat justru amal yang kecil itulah yang mengantarkan dia ke surga Allah. Anggap sepele amal mineka nih. Betak itu kinai nama beniba masuk surga, justru amal naguna ini tidak mengantarkan ke surga. Tapi mudah-mudahan semua amal kita mengantarkan kita ke surga Allah. Maka kenapa perempuan itu bersabar? Karena Allah dan Rasulnya menjaminkan surga. Jadi wanita yang sakit ini berharap bahwa dari sabarnya itu terhadap sakitnya dia berharap pahala dari Allah. Nah, oleh karena itu saya yakin mungkin juga di antara keluarga kita ada banyak yang sakit. Kemarin saya mengisi pengajian Persatuan Muslim Siangkola, Parnas Siangkola, Simbolon, tapi sekarang sudah menjadi Parnas Siangkola. Datang tuan rumah Ustadz, doakanlah saya sedang berpenyakit, mardala pemamborat, daganak tepe Omar penyakit jo sedang di luar kota di Papua, mohon doanya. Maka kalau kita sakit, maka bersabar. Bersabar Ustaz, nah marubat. Bukan. Kalau Bapak Ibu ini sakit, tetap berobat. Allah ikhtiar. Bukan berarti kita sakit tak berobat, bukan. Silakan ibu-ibu berobat. Saya Ustaz, sudah lama tak punya keturunan, sudah 20 tahun berumah tangga. Bolehkah saya berobat? Boleh. Bolehkah Ustaz berobat dengan bayi tabung? Boleh. Maka hukum bayi tabung di dalam Islam boleh. Tetapi syaratnya satu, harus dari pasangan suami istri yang sah. Ulangi buat tiana sukunania. Karena di sel telur dan sperma itu disatukan di dalam laboratorium, baru ditanamkan kembali ke dalam rahim perempuan. Maka hukumnya bayi tabung dalam Islam boleh. Karena para ulama mengatakan itu termasuk sebagian ikhtiar daripada berobat. Tolak cuma nanggudangan argana. Makanya ada waktu itu siapa itu beberapa artis itu kan, tahu saya namanya, mereka ikut program bayi tabung. Boleh dalam Islam. Syekh Abdul Qarim Jalil mengatakan boleh, dan itu adalah bagian daripada usaha ikhtiar kita berobat. Maka kalau sakit berobatnya tak berobat, tetapi di antara sakit dan berobat itu kita tetap senantiasa bersabar. Ada maksudnya tetap bersabar, tetap berbuat baik. Sadia pejahat nalak di iba dong tetangga di iba na usil adong keluarga di iba na manjahati iba na zolimi yaitu iba on pemer sabar miba ulang dibalas kejahatan dengan keburukan. Mulai jahat ibalas ko kakak nang udah kejahatannya lagi dot keburukan tot tu dosanya di home. Kan? Tapi kalau orang yang berbuat zolim kepada kita, tentu dia yang berdosa. Tapi kalau kita balas juga dengan zolim, tentu kita ikut berdosa. Memang naburatan doon. Mandukon na rin mohon. Tinabura tanong gyud ni bagaring burok kan na zolit tiba sa tetangga ni ibu gyud nagari sipak kun manaruha kan. Nah, tapi bersabar. Olo, arana kurang pahalona padir masini tetangga ni berbuat zolim. Padia itu dosa dia. Tapi kita tetap berbuat baik. Kenapa? Karena kalau kita berbuat dosa, zolim, kita yang nanti dihisap. Berdosa kita. Maka kata Allah dalam Quran juga, maka balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Begitu kita diperintahkan supaya kita mendapat amal soleh. Bagaimana perempuan itu tadi bersabar terhadap ujian-ujian yang datang, bersabar ketika dia sakit, maka sakit itu akan mengalirkan pahala. Sabar ketika sakit itu mengalirkan pahala. Sabar nih mengalirkan pahala.
Karena apa kita sakit? Sakit itu menjadi penebus dosa. Mula maru ni bamar penyakit tiba, maka selama kita sakit maka Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Maka seharusnya justru setelah kita sembuh dari sakit, kita semakin bertakwa, semakin beramal soleh, bersyukur kepada Allah. Maka bersabar terhadap ujian-ujian hidup akan mewariskan surga. Mula sobar kita di ujian namangulon, maka kita termasuk orang yang akan mewarisi surga Allah. Sobar mi memang nyampein ko tu surga. Ustad, arana bahatan do amal tak, mungkin amal itu tidak menjadikan kita ahli surga. Betapa sering kita sholat, tapi sholatnya tidak khusyuk. Maka ada orang nanti di akhirat yang masuk surga bukan karena sholatnya, karena pas kita sholat Allahu Akbarnya, nasi pamati depi api ni kompornya. Matari mo tiyan nakina dok kucik media lah kucik kunak. Oh mau ingot desonnya, ini nih ingot. Sering kita sholat tidak khusyuk. Sering kita bersedekah berinfak kadang-kadang disertai ria walaupun kecil. Nah taraso balodo setani narom manghai biar masuk ulang martari muamal libe malo halus di bini acarana. Maka mungkin kita tidak mendapatkan pahala dari sholat, mungkin kita tidak dari infak, mungkin tidak dari puasa, mungkin dari kesabaran ibu-ibu. Maka kelak di hari akhirat ada orang yang Allah masukkan bukan karena sholatnya, puasanya, zakatnya, infaknya, tapi karena dia senantiasa bersabar di dalam taat kepada agama Allah. Jadi bersabaron bukan ketika ditimpa musibah. Ndak penadong meninggal ni babari basobar indah. Namar amal soleh perlu sobar. Hati kakak nang udah. Salat itu berat enggak? Berat. Salat 5 waktu berat. Tapi perlu enggak bersabar? Perlu. Maka bersabar dalam beramal soleh dan berkebaikan itu juga perlu. Jadi sobari indah ketika ditimpa musibah. Sabar juga dalam beramal soleh. Berat na menjaga salat 5 waktu. Ubayang kumatong nang udah kakak saumur hidup. Nagok mamarso, te sobar ko. Wala di dunia may paling 60-70 tahun. Tukin nang gulung surga ita, nda perlu beho salat, nda perlu beho puaso, na perlu beho berzakat. Sih? Karena di surga tempat kita bersenang-senang selama-lamanya. Bukan hanya sebulan 2 bulan, bahkan miliaran tahun, bahkan triliunan tahun kita selamanya berada di sana. Karena dunia ini hanya sementara. Nah satu kinan do nomor dunia. Sabar paling 60-70 tahun. Kalaupun engkau sakit, kalaupun engkau ditimpa ujian, sabar paling 60-70 tahun. Ustaz sampai meninggal maybe mungkin. Tapi kan Allah Maha Penyayang. Yakinlah, kan ada ayat Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ada arti ini kakak? Iya, nang udah. Di balik kesulitan ada kemudahan. Berapa kali kata Allah kemudahan yang diberikan? 2 kali diulang Allah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesulitan ada 2 kali nang udah. Maka dikatakan oleh Syekh Atha bin Abu Rustoh, kata beliau menafsirkan ayat ini, tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan 2 kemudahan. Sada kesulitan muka kakak, ilahin Allah balasan na 2. Dia ada mau nangis, sada lawan 2. Maka ke satu kesulitan munang mudah dibalas Allah dengan 2 kemudahan. Itu janji Allah. Yakin tidak janji Allah? Sakan janji ni caleg yakin kok. Janji ni Allah tong na yakin kenapa berat ko ite? Sakan janji ni caleg yakin ni ba? Apalagi mah janji ni Allah. Janji ni caleg musa ada pilih ni di rumah yakit ko kan? Nah sudah pembeli ni. Apalagi Allah yang berjanji. Allah berjanji bagi hambanya yang sabar dia memberikan surga. Dan bagi seorang hamba yang mendapatkan kesulitan dia janjikan 2 kemudahan. Syekh Atha Abu Rustoh berkata tidak mungkin 2 kemudahan tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan 2 kemudahan. Belum komarsa. Pasti akan Allah berikan 2 kebaikan. Dung salau sehonaron ngin ujian mi ilain Allah mayo 2 kebaikan. Harori raso-rasoi ma. Harori pikirkan ma betapa maha penyayangnya Allah kepada kita. Ya. Jadi bersabar terhadap ujian-ujian hidup akan mewariskan surga bagi kita. Kalau ibu-ibu misalnya ada masalah di rumah tangga, terus ada yang menasihati ibu-ibu, bukan berarti dia pemalim-malimkon. Sama kayak ustaz.
Bersabarlah ibu-ibu. Malim marwani Ustaz ini. Bukan karena Ustaz malim, bukan karena Pak Lurah malim, bukan karena ibu itu malim, tidak. Karena Pak Ustaz, Bapak Lurah, ibu itu ingin ibu-ibu ini masuk surga. Itu sudongkon, ya pisau ini sudongkon. Si Ustaz, por aku mau masuk surga. Indah benar pa malim-malim. Indah aku membela bapak awin dah. Tapi benar por doraku, ibu-ibu onpe masuk surga. Maka sabar maka sabar itu akan mewariskan surga bagi kita. Maka kalau kita diuji, bersabarlah dia. Allah berfirman di dalam ayatnya, catat kamu surah Hud ayat 115. Surah Hud ayat 115. Kata Allah, wasbir fa innallaha la yudi'u ajrul muhsinin. Surah Hud ayat 115, Allah berkata, wasbir fa innallaha la yudi'u ajrul muhsinin. Amartinon Ustaz, dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Nangkon sisa pramu nangada. Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang yang berbuat baik. Bo penadong salembah lubuk manikon menghargai ho, mengingat kebaikan, ulang kumabiar. Allah tidak lupa. Allah mencatat kebaikanmu. On pesi benar na nangkon pesi rekam ustaz ceramahon. Nerekam ni Allah don. Yakin dibi. Ba jagoan de rekaman ni Allah pada rekaman ni ustaz. Maka jangan khawatir, kesabaranmu itu dalam berbuat baik, maka tidak akan disia-siakan oleh Allah. Nangkon si marsako, nai hargai halak pe bayana berbuat baik, baya sungoni mapadena autusia, pe baya dihargai iaunia kan. Nangkon si marsako, Allah yang balas kelak di surga. Allah telah melihat dan mencatat amal baikmu. Nanti semua akan ditampakkan dia, tak satu pun berkurang. Maka na tersonggot itu kini hamba ni Allah dung tarime kitab ni. Dah bayar buku ada on sudah tercatat di surat. Sare pinarong na lewat. Nah hebat macatatan ni Allah kini ya te. Sare pinarong na lewat. Ipertonton kon busema di jolo nyalak na bahan. Dah tuat kuila ni roy ya te. Sungguh ni mak. Kata Allah, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Oleh karena itu, ibu-ibu yang sedang punya masalah, sedang ada masalah di rumah tangga, sedang sakit, ditinggal suami, ditinggal anak, kehilangan mata pencaharian, sabar dan tetap berbuat baik. Karena Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik seperti ibu-ibu semua. Oleh karena itu sabar itu adalah menahan. Memang berat. Bukan betong na manahan. Ilahin di babo ba ni tahan. Tahan do sajobnya berat di kan. Sajob berat. Apalagi menurut 10 tahun na berat boban metong na marboban. Ibu-ibu bat ko tiba na berat kan na manahan. Na manahan na cita. Sabar itu menahan. Dan itu pasti sakit, melelahkan, berat, karena sabar itu menahan. Bunyinya citinya lak me betul. Kan menahan meba. Memang menahan itu berat, siapa bilang mudah, tetapi itulah yang harga yang harus kita tebus untuk mendapatkan surga Allah. Karena memang surga Allah tidak murah. Sabar, oh ya Allah ya Tuhanku, mudah-mudahan disobarkan matukin nai namamben amalku sampai itu surgamu. Awinda bahat bisa marsidoka, inda bahat bisa menyantui anak yatim, tapi Allah dibalik kesabaran kon, mudah-mudahan onma namanya penau tu surgamu ya Allah ya Tuhanku. Songoni do. Karena sabar itu nanti balasannya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seberat apapun ujian, maka bersabarlah sebagaimana wanita yang berkulit hitam ini tadi bersabar. Faqalat asbir, maka dia berkata aku bersabar. Maka naon pe mula maring perintah kon Allah dan Rasulnya songon dia nin natiba nangkon si pente-pente bidua poken nangkon bisi pente sabulanne ompoti namar amal baik arana mo dita pente-pente sabulanne betak na ke ma bahat dia lah perangkat madaboho mak umroh perangkat madaboho ayah hajinya pente majolonya mitun dia padahal madong do epeng na misalnya atau me daftari do tungkin na ma daftar ko madaboho ma palamat pajolo ya ke rupana narsukinya umroh dia ba me daftari haji rupana ara niledeng na masa tunggu nasa nga ke biya haji padahal medong kondakan nakin umroh madaboho ma pajolo maka kalau ada niat baik jangan ditunda. Sebagaimana perempuan ini tadi, karena Allah menjanjikan baginya surga dan Rasulnya, dia tak menunggu besok lagi, langsung dia jawab aku bersabarnya.
Ngono hebat madungani sacit nih. Langsung jawab aku bersabarnya kan. Fakolan asbir. Tetapi dia tetap meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, walaupun aku bersabar, tetapi aku tetap memohon, doakanlah kepada Allah kalau nanti penyakitku kumat supaya auratku tidak terlihat. Ini dia panggil dia somalum ya. Ini panggil dia pada Rasulullah ya Rasulullah, bersabar ma penyakit kon, surga madiau, tay doa ulang tarida auratku. Maka inilah contoh bagi kita. Jadi ada 3 hikmah tadi di sini. Yang pertama yaitu bahwa warna kulit, bentuk tubuh tidak menjadi penentu bagi kita masuk surga. Semua kita punya kesempatan. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di hadapan Allah. Bukan yang paling banyak rumahnya, mobilnya, tinggi jabatan. Tidak. Maka nggak usah cemburu. Arana songoni do ketetapan ni Allah. Adong na kayo, adong na miskin. Memang songoni do di ben Allahi. Ulang ko mangupet. Arana marbagian-bagian doon. Maka namun ladong takdir ni balak na kayo nak kumpisilo jay bamarusaho mo dituliskon Allah takdir ni ba kayo deh. Bat dua laki malo jay milik na kayo kan andi kan naman ay kayo niya nara anggora ni gogo do so kayo bat dua lak na gogo tinanggan na kayo wah tinanggan niya kan tukang bangunan isa di gogo tinanggan ni na kayo jadi makanya tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang pertama, jadikan kita takwa menjadi penentu baik kita. Kemudian yang kedua adalah jadikan pembicaraan kita adalah pembicaraan yang meningkatkan iman. Kemudian yang ketiga, jadikan sabar sebagai penolong di dalam kehidupan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayatnya. Terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbuhu wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang hamba kecuali dengan izin Allah. Jadi dong mulai tertimpa musibah izin ni Allah dosudei. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi hidayah dalam hatinya dan Allah mengetahui segala setiap sesuatu. Maka kalau kita beriman, Allah akan memberikan kita hidayah. Apa itu hidayah? Petunjuk. Hidayah itu harus dicari, bukan ditunggu. Ba dialakna pero surunannya. Suruna songon dia binawat petunnya. Tay may piyo ibu PKK na kiroto pengajian. Bahkan nialak bagian mawida nak kan ulang bpt be marodo hidayah hidiho buat hidayah itu diusahakan dan dicari, bukan ditunggu. Karena hujan emas tidak akan turun dari langit. Rey indani pinggu panonotan nara masuk tu pangan ni be akon neyau kondo songoni do di dunion anggo de hirat kine baru na lojeta arana dong si pelayan sudah pasia mangan modok karejot si. Tapi kalau di dunia hidayah harus diusahakan, kita harus berusaha, ada ikhtiar dan ikhtiar kita itulah yang dinilai oleh Allah, bukan hasil. Anggo hasili urusan ni Tuhan deh. Tapi pokok nama merusaho ya Allah ya Tuhan ku mau bain usahona mau tanam lasiaku utanam emekku ni bukan. Hasil itu urusan Allah, serahkan kepada Allah. Bukankah Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka siapa hambaku yang bertakwa kepada kata aku akan berikan jalan keluar. Tapi ada syarat nama takwa honi Allah. Maka kalau mau apa yang di sisi Allah maka bertakwa. Artinya harus beramal soleh dan kebaikan. Mula porwa ayat ni bagi Allah, maka ikare johon suruh ni Allah. Jangan lupa berdoa selain daripada berusaha. Ulang kamu berdoa. Tema berdoa do ustaznya 3 kali. 3 kali do. Arana bahat keinginan ta. Kan bahat do keinginan ta kan. Adong nama do tarkabul adong do pinasupido. Di antara keinginan nasupido tarkabulon pupu berdoa. Pabahat mardoa, pa ulang bosan mardoa, mangido tu Allah. Tai syarat nani Allah, asoi kabulkan Allah doa ni tai, dongkon yang Quran surah Al-Baqarah. Fa ijasa wa ijasa ala ka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i jana fal yastajibu li wal yu'minu bi. Katakanlah kepada hambaku kalau dia bertanya tentangku aku dekat, maka aku mengabulkan doa orang yang meminta kepadaku, tetapi kata Allah hendaklah mereka mengikuti apa yang aku perintahkan. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Laksanakan apa yang aku perintahkan dan beriman kepadaku, maka insyaallah akan kukabulkan doa-doamu. Barangkali
ada keinginan doa-doa yang belum terkabul, mungkin kita kurang dekat, mungkin doa kita kurang kencang, maka pabahat mardoa, pabahat tahajud, pabahat duha, ulang bosan mengidu tu Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan bosan memberi sebelum hamba itu juga bosan meminta. Ulang kita bosan mardoa, selain tadi usaha dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadis daripada Atha bin Abi Rabah ini dapat menjadi sebuah hikmah bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Wasta'in bisunlah, sabar dan solat sebagai penolong. Mula borat irasa konang udah kakak kehidupan non, kembangkan sajadah, berwudu kamu, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat kedua tanganmu dan bacakan, mintakan doamu di sujud-sujudmu yang terakhir, dan bacakanlah doa juga di waktu-waktu yang mustajab. Salah satu waktu-waktu yang mustajab berdoa kapan? Selesai sholat 5 waktu. Kemudian setelah di hari Jumat menjelang habisnya waktu asar. Ulang kamu lupa. Habis Jumat, git habis waktu asar, na mustajaban di si berdoa. Git habis waktu asar di hari Jumat, maka berdoalah di waktu-waktu yang mustajab. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa dan cita-cita kita yang belum kesampaian semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan penyampaian dari Al-Fakir yang sedikit ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dong marsapa tersilahkan ma kalau marsapa ibu-ibu teh. Arong marsapa kira-kira majanggal silahkan adong. Marsapa ibu-ibu. Mumpung Pak Ustadz masih di sini. Tola Ustadz marsapa na tema tola. Silahkan masih ada waktu. Silahkan nang udah. Halo.